Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya. Yang lagi nonton video ini pun semoga cepat sehat ya. Lagi ini aja, lagi suntuk karena hari ini nggak ada yang dikerjain kan. Baru besok baru kerja. Ya hari ini mau ini aja, mau cerita-cerita tentang apa ya? Tentang ketakutan ya guys, kecemasan ya kan, masalah anxiety, terutama masalah ini, masalah takut mati. Takut mati ini memang luar biasa ya. Jadi kalau kita nggak kuat mental, nggak kuat hati, susah, bangkit pun susah ya. Jadi ya, takut mati itu sebenarnya bermacam-macam ya. Aku kasih contoh pengalamanku dulu aja ya. Yang pertama itu takut keluar rumah. Jadi aku waktu itu ya, kalau aku melangkah dari pintu keluar rumah itu, aku akan mati gitu loh. Jadi waktu itu ada 2 bulan aku nggak keluar rumah gitu loh. Ada teman datang, ada siapa yang datang, itu ngobrolnya di jendela. Ya namanya juga aku nggak mau keluar, dan aku pun nggak mengharap mereka masuk. Ya karena kalau mereka masuk malah ketakutan gitu. Intinya nggak mau ketemu orang lah. Nah itu satu. Terus takut mandi. Aku dulu pernah punya anxiety takut mandi guys. Jadi kalau aku mandi, nanti aku merasa kedinginan, terus aku jatuh dan meninggal. Waktu itu pikiranku seperti itu. Jadi sampai-sampai aku itu apa ya, nggak mandi, hampir 1 bulanan aku nggak mandi. Ya kalian bayangin lah, nggak usah 1 bulanan, 2-3 hari aja kita nggak mandi gimana ya kan. Ini sampai 1 bulan ya guys. Jadi badan nih terasa kayak gimana gitu kan. Sampai kasur tempat aku rebahan itu tuh warna coklat, basah, bau. Ya berapa kali diganti-ganti segala macam sampai dikasih apa ini, lapisan sejenis plastik gitu. Itu dulu guys. Jadi aku takut mandi, itu takut. Ke kamar mandi pun mau buang air besar, air kecil, itu harus ada yang nemanin gitu. Nemanin di depan pintu. Kadang saking takutnya itu bisa kubuka gitu loh pintu itu, biarin aja sudah. Ya anak ngelihat atau apa terserah lah, yang penting aku ada lihat dia di luar udah gitu. Nah itu. Terus takut bepergian jauh. Nah jadi setelah 2 bulan aku nggak keluar, aku sudah bisa keluar. Nah akhirnya berpikiran untuk bepergian jauh. Jadi kalau untuk bepergian jauh, sebelum pergi aja sudah yang aneh-aneh. Sudah yang aneh-aneh. Nanti pingsan lah, nanti mati di jalan lah, nanti kambuh ini itulah segala macam lah waktu itu. Tapi terus terang, kalau untuk yang bepergian jauh keluar kota, itu
aku sudah sembuh gitu loh, aku sudah normal lah, bukannya sembuh tapi normal aja. Nah itu aku baru baru aku keluar kota ya, keluar kota itu pulang kampung. Jadi ada 3 kali hari raya aku nggak pulang kampung waktu itu kan. Nah itu aku mencoba gitu loh. Itu pun waktu di jalan itu banyak obat yang aku bawa kan, ya sambil nyetir juga, tapi aku harus bisa gitu loh, aku pulang kampung gitu loh. Karena orang tua kan nggak mungkin disuruh ke sini kan. Nah itu dulu kayak gitu juga. Terus takut punya penyakit aneh-aneh gitu loh. Ya contohnya kayak ada sensasi-sensasi itu kan yang segala macam itu ya. Jadi pikiran kita itu ketakutan. Nanti bentar-bentar ngerasa begah lah, sesak lah, jantung berdebar, perut kembung, kaki kram, kaki kesemutan, tangan kiri kesemutan, tangan kanan kesemutan, leher sakit, kepala sakit. Jadi pikiran itu tuh yang membuat kita ketakutan gitu. Ketakutan artinya tuh ya udah kita ini mungkin komplikasi gitu loh penyakitnya. Kalian tahu lah kalau komplikasi itu pikirannya mati, nggak lama nanti mati ya kan. Nanti sakit pinggang, pikiran ginjal lah, apalah segala macam. Jadi itu, jadi pasti aku dulu punya itu pikiran yang sakit yang berlebihan gitu. Padahal itu cuma sensasi ya. Yang parahnya itu waktu sebelum aku nyari tahu kan tentang sakit ini di media, di sosmed, terus di Google, di Facebook segala macam, di YouTube ini gitu loh. Aku nggak tahu karena waktu itu aku berpikiran ya udah, aku sendiri dapat penyakit ini, aku sendiri yang kurasakan, nggak ada orang lain yang seperti aku, dan kemungkinan entah apa ini ajab ke atau apakah segala macam ya kan. Sampai-sampai waktu itu tuh berpikiran kena santet ya, kena santet. Aku berapa kali ke dukun waktu itu ya. Nah itu jadi, tapi pada akhirnya ya nggak ada apa-apa gitu, hanya cuman sakit asam lambung grade dan anxiety gitu. Sebenarnya aku kena juga psikomatik, cuman aku nggak mau sampai ke sana ya. Kita sampai batas anxiety ini aja udah luar biasa gitu kan. Nah jadi takut masalah mati itu ya guys, eh, nggak perlu kalian 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 hiraukan gitu. Yang kalian perlu terima itu kalau ada sensasi takut mati, udah terima aja gitu. Jangan kalian gimana-gimana tuh, nggak usah. Kalian merasa sensasi yang segala macam itu, udah nikmatin aja ya, nikmatin. Bukan kalian mempola pikir kalian gini-gini tuh, nggak usah. Yang penting kalian, intinya kalian nikmatin aja, kalian rasakan aja gitu loh. Nanti besok beda lagi kok rasanya kan, besoknya lagi beda lagi rasanya. Jadi nyantai aja. Memang aku dulu ya seperti kalian, artinya gelisah juga, berat juga kan. Yang kurasain anxiety, kalau sudah anxiety kena sensasi yang aneh-aneh itu berat dulu ya. Nah karena pengalaman seperti aku cuma mengingatkan kalian, udah kalian terima, kalian kalian jalani aja ya kan. Yang paling penting kalian kalian apa nih, kalian perbaiki itu lambung kalian. Jadi ya, aku anxiety dikarenakan asam lambung dan GERD, selain itu nggak ada. Jadi kalian kalau kalian diponis dokter karena asam lambung GERD, ya udah, berarti kalian anxiety ini karena asam lambung dan GERD. Larinya kemana? Larinya ya ke pola makan.
kalau ke arah pola pikiran, pola hidup tuh aku nggak penting ya. Kalau buat aku nggak penting, dan aku rasa kalian nggak perlu lah pola hidup, pola pikiran tuh nggak usah. Kalian jaga pola makan aja ya kan. Terus kalian harus harus ke dokter. Jangan nggak ke dokter guys. Itu salah, kalau kalian nggak ke dokter tuh salah. Ke dokter aja. Jangan ikutin resep dokter, ikutin anjuran dokter, itu harus diikutin. Jadi memang kalau masalah takut mati itu, wih, susah lah kalau sudah kena takut mati itu. Memang dulu aku luar biasa gitu loh. Aku pikir aku nggak bisa lagi ya seperti inilah, duduk seperti ini sudah nggak ada kepikiran lagi lah. Intinya aku nunggu kapan aja dijemput ya kan. Halusinasi itu besar guys waktu itu. Jadi buat teman-teman, kalau kalian merasa takut mati, gak usah dikhawatirkan, gak usah dicemaskan ya. Karena inilah contohnya, inilah buktinya gitu loh. Aku loh, yang dulu kena anxiety itu, wah mungkin kalau bicara parah, aku parah banget dari kalian. Mungkin ya. Mungkin kalian tuh nggak terlalu berat yang seperti aku ya. Nah itu. Terus orang kena asam lambung, great anxiety itu nanti itu bisa bikin parah, itu bisa bikin mati, ya kan? Jadi ya guys, selama ini ya aku mungkin kenal udah, maksudnya kenal ibaratnya ada komunikasi itu, mungkin ada apa ya, ada 500-an orang aku kenal. Sampai-sampai kami kan punya grup WA gitu. Tapi di grup itu tidak ada yang boleh mengeluh. Maksudnya kalau mengeluh berat, jangan mengeluh di grup, tapi keluhlah ke aku gitu. Nah, dan sekarang pun grupnya udah sepi. Udah sepi grupnya itu. Grup WA kami ini sudah sepi. Jadi yang kloter pertama, 2, 3 itu udah sepi semua. Karena mereka sudah pada sehat. Mereka sudah pada sembuh semua, alhamdulillah gitu loh. Nah, jadi selama aku mengenal orang ya, dari 500-an orang itu ya, yang kena asam lambung, grade anxiety, ada juga yang psikomatik ya. Itu tuh cuman ada 3 aja guys kabarnya dia meninggal. 3 orang aja. 3 orang kabar meninggal. Yang pertama itu ternyata dia itu apa ya? Lupa aku. Intinya bukan asam lambung. Masalah darah putih gitu loh. Aku nggak ngerti ya. Nah itu waktu itu satu, dia meninggal itu. Aku ingat itu satu. Dia nggak cerita bahwa dia ada penyakit lain kan selain itu. Nah yang kedua itu kelebihan dosis guys. Jadi dia itu minum obat ya, minum obat tuh berlebihan, terutama karena anti nyeri. Dia minum obat anti nyeri itu. Akhirnya dikarenakan dia keseringan minum obat anti nyeri itu, kalau menurut cerita ya guys, jadi ginjalnya tuh kena gitu loh. Gak sampai 1 mingguan, dah dia meninggal waktu itu. Nah itu makanya kalau kalian mau konsumsi obat, kalian harus ke dokter. Kalau kayak obat lambung ini ya nggak terlalu berat-berat juga, diminum setiap hari pun aku rasa ya aman-aman aja gitu loh. Yang penting jangan berlebihan. Kalau yang ketiga ini depresi, dia depresi ya. Aku diceritain suaminya waktu itu kan, dia depresi dikarenakan sakit itu kan. Padahal seandainya dia masih bertahan aja, mungkin dia masih hidup. Tapi ya namanya umur, kita nggak bisa juga gitu loh. Mau ngatur gimana ya nggak bisa. Jangankan kita yang sakit ini, yang sehat aja kalau memang sudah waktunya ya udah pulang. Jadi 3 ini aja guys.
Dan 3 ini bukan meninggal atau mati dikarenakan asam lambung Great Anxiety. Nggak ada. Aku nggak, sampai sekarang aku nggak pernah ketemu orang meninggal gara-gara asam lambung Great Anxiety. Nggak ada. Ya terutama asam lambung Great ya kan. Nah, yang parah itu kalau kalian dibiarkan, lambung kalian tuh dibiarkan aja sakit segala macam, kalian tahan segala macam ya. Nah, akhirnya nanti bocor, kalian kemungkinan kekurangan darah. Jadi matinya bukan karena lambung, tapi karena kekurangan darah gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu meninggal karena asam lambung, karena GERD, udah lah nggak usah didengarin. Itu nggak benar guys. Hidup aja kok. Aku parah GERD dulu tuh sampai sini panas. Sampai berbulan-bulan panas di sini ya. Ini nggak ke dokter guys, nggak tahu aku waktu itu masalah ini. Aku anti dulu, anti kimia guys, anti obat aku nih dulu, beneran. Setelah aku sakit itu, aku mulai berobat. Tapi dari kena aku sakit ini, ya bagus juga gitu loh. Menurut aku kena asam lambung GERD ini sangat bagus guys. Sampai kena anxiety itu bagus juga. Kenapa? Karena Tuhan itu sayang dengan kita gitu loh. Sayang banget dengan kita. Mengingatkan kita gitu loh dengan kehidupan gitu. Aku dulu sebelum sakit tuh guys, lupa waktu. Kerja aja terus, sampai lupa waktu. Nah, pada akhirnya aku kena sakit ini. Selama aku sakit tuh aku merasa syukur aja nih sakit gitu. Coba kalau nggak sakit aku kerja aja. Tahu-tahu nanti kena paru-paru, tahu-tahu kena jantung, ginjal, segala macam ya. Itu kan malah lebih bahaya dari asam lambung gitu. Jadi sakit asam lambung Great Anxiety ini adalah anugerah guys. Ini adalah pemberian Tuhan untuk kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Bukannya malah kita kita langsung down kayak gimana tuh enggak gitu. Kita mati juga enggak mati, aman-aman aja. Dulu aku aja merokok aja takut, sekarang aku merokok kan perut kembung. Nah ini kembung guys, ini kalau waktu kena asam lambung Great Anxiety ya, kembung ini wah, ini udah gelisah guys, kesana kemari karena nanti akan sesak gitu loh. Nah itu, tapi sekarang udah, aku ngerasa kok ini kembung terus sesak, aku ngerasa kok. Tapi ya udah, nggak yang kayak anxiety itu nggak ada. Iya bosan dah aku sama anxiety itu, bosan. Itu tuh ya apa ya, penyakit bohongan aja gitu. Jadi itu ya buat teman-teman ya. Oh tadi ada balas-balas pesan juga ya di YouTube masalah hipertensi ya. Aku ini hipertensi ya guys. Entah aku dari kecil atau aku sudah kena sakit asam lambung atau gimana aku nggak tahu ya. Karena ya aku ini anti kimia guys, anti dokter, anti apa segala macam. Kalau sakit aku nggak ke puskesmas, nggak ke apa-apa. Minum obat pun aku nggak gitu loh. Palingan dulu itu aku cuma minum air aja banyak terus tidur. Setelah aku sakit, jadi dokter itu kan berkali-kali meriksa tensiku. Dan akhirnya dokter tuh bilang bahwa bapak ini hipertensi pak. Jadi tolong dikontrol baik-baik pak. Nah itu. Dan aku tanya-tanya sama orang tua, sama keluarga, memang ada juga hipertensi juga. Aku memang kemungkinan keturunan bisa juga, atau ya mungkin di saat waktu aku sakit ini aku kena hipertensi. Jadi kalau hipertensi itu kalau sudah sakit itu di atas 160, pernah 200 sampai pembuluh darah ini pecah gitu loh. Ini di mata ya, bukan di otak, bukan,
Tapi kalau waktu 200 itu memang sakitnya minta ampun. Tapi aku berusaha ini lemas saja, nggak terlalu kayak gimana gitu loh. Nah jadi nah terus pas sudah sehat ini ya memang ketemunya di 140 ya, nggak nggak pernah ke bawah gitu loh. Nah, terus kalau yang darah rendah aku nggak ngerti rasanya kayak gimana. Tapi kalau darah tinggi ya, darah tinggi ini kebanyakan susah tidur satu. Yang kedua kalau pagi ya itu kepala sakit. Walaupun kamu tidur cepat, tidur lambat apalagi, itu pasti kepala sakit. Kepala sakit itu kalau pagi ya bangun, kalian langsung aja minum air hangat atau air putih lah. Itu penting guys ya. Nah nanti kalian duduk dulu sekitar 5 menit 10 menit. Tapi di situ nanti kalian berpikir, aku mau apa, mau kerja apa, segala macam ya kan. Intinya kalau kalian sakit kepala di pagi hari itu, jangan kalian rebahan, itu salah. Lebih baik kalian rebahan tuh nunggu capek gitu loh. Jadi kalian aktivitas saja, apa nyapu, bersih-bersih rumah, nyuci piring atau segala macam, mandi apa segala macam. Jangan kalian diam. Kalau kalian diam itu tambah sakit, pasti tambah sakit. Nah, dan jangan lupa harus makan ya. Makan tuh penting. Bukannya nggak penting, itu makan tuh penting ya. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 16 ya. 16 Oktober. Di sini udah kedengaran Isya ya, guys. Jadi waktunya kita sholat juga ya, guys. Jadi gini ya, guys. Ibadah itu penting, guys. Ibadah itu penting. Jangan sampai kalian menganggap di saat sakit ini sholat itu nggak penting, jangan. Kalian harus sholat, guys. Aku tahu kok. Waktu sakit ya, aku pernah mungkin hampir setahun aku nggak sholat. Iya, ya hampir setahun lah aku nggak sholat gara-gara sakit gitu, guys. Nah jadi kalian sekarang ini karena sakit jangan sampai nggak sholat. Kenapa? Waktu itu aku berpikiran ya udah gitu loh, ngapain lagi aku sholat, ya udah numpuk aja dosa gitu loh. Ya udah kalau mau diambil ambil aja. Waktu itu aku gitu berpikir, guys. Karena ya karena sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu loh, nggak berhenti-henti. Nah tapi setelah itu aku berpikir lagi. Berpikirnya apa? Memang perpikirannya itu kecemasan. Kecemasannya nanti kalau aku meninggal, tahu-tahu kuburanku banyak air lah, tanahnya kejepit lah segala macam. Akhirnya ya udah aku mulai sholat gitu. Berdiri tuh awal pertama berdiri sholat tuh luar biasa, guys. Mau rebah aja, mau berhenti aja sholat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aku sholat nggak pernah yang ibaratnya mau rebah mau jatuh tuh terasa, tapi nggak pernah aku batalin. Tetap sampai selesai aku sholat. Nah itu satu. Nah sama juga waktu mandi, aku nggak mandi hampir 1 bulan tuh, guys. Aku berpikir masa nanti kalau aku nggak mandi bau badanku. Nah bau badanku, masa nanti yang mandiin aku kaget atau segala macam, malah nanti aku dikira aku ninggalin aib yang aneh-aneh yang gak beres gitu kan. Jadi ya itu tadi, akhirnya aku mandi waktu itu kan. Intinya kalian sholat tuh penting ya, guys. Kalian harus sholat. Aku tahu kok di saat sakit seperti ini sholat tuh susah juga. Kalau kalian gak bisa berdiri sholat, kalian duduk. Kalau kalian gak bisa duduk, kalian rebahan. Kalau nggak bisa rebahan ya udah gitu loh. Tapi kan nggak mungkin gitu loh. Terus nanti ada yang bilang wudhunya susah katanya. Mandi pun takut. Nggak usah wudhu, nggak usah mandi ya. Penting kamu sholat ngadap Allah sana. Ya kan? Penting itu, guys. Jangan enggak ya. Oke guys, karena udah ajan ini ya. Karena udah ajan aku stop dulu ya. Semoga teman-teman cepat sembuh ya, guys. Semoga kalian
bisa beraktivitas kembali. Terima kasih buat teman yang sudah subscribe, terus terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen ya. Aku terima kasih banget ya. Itu aja ya guys. Assalamualaikum.